Pangersa Abah Anom Kodas Salohusiru membangunkan muridnya. Lailatul Qadar. Ketika Ramadan tahun 2000, Abi Alfi pernah tergelitik hatinya. Ingin tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Maka, setiap menjelang tidur, pada pukul 22.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat, setelah membaca doa tidur, Abi Alfi selalu robito kepada Pangersa Abah sambil berkata, "Abah, tolong dibangunkan, pas turunnya Lailatul Qadar." Sampai pada suatu malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Abi Alfi terbangun dari tidurnya secara mendadak. Ketika Abi Alfi membuka matanya, terlihat dengan jelas wajah Pangersa Abah sedang tersenyum indah. Abi Alfi segera menyadari keadaan saat itu sambil berkata, "Alhamdulillah, berarti saat ini Lailatul Qadar ya, Abah." "Terima kasih, Abah." Namun, ketika Abi Alfi mencoba untuk bangun, ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Seperti ada tekanan yang sangat kuat dari atas, membebani dirinya, sehingga tidak bisa mengangkat tubuhnya. Tapi Abi Alfi sempat melihat ke arah jam dinding, serta mengingat dengan jelas waktunya. Karena tidak mampu untuk bangun, akhirnya Abi Alfi memutuskan untuk tetap berzikir dalam keadaan berbaring. Kolbu Abi Alfi terus berzikir hafi, sedangkan lisannya mengucapkan, "Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif." Tekanan yang kuat pada tubuhnya, serta kedamaian pada hatinya, malah membuat Abi Alfi tertidur kembali. Sehingga Abi Alfi terbangun untuk kedua kalinya, karena dibangunkan untuk makan sahur. Tapi ketika terbangun kali ini Abi Alfi merasa kondisi sudah kembali normal. Tidak ada lagi tekanan yang sangat kuat dari arah atas tubuhnya. Singkat cerita sampailah pada saat Hari Raya Idul Fitri. Abi Alfi bersama keluarganya berkunjung ke rumah uwanya di daerah Cengkareng. Di antara sepupunya putra uwaknya, ada yang belajar ilmu hikmah kepada Ustadz Fulan, yang sangat tinggi ilmunya. Dalam bincang-bincang santai, sepupunya berkata kepada Abi Alfi, "Ente kan belajar ilmu thoriqoh. Nah, kemarin kapan waktunya Lailatul Qadar? Malam kesekian Ramadan." Jawab Abi Alfi mantap menyebutkan malam saat ia dibangunkan oleh Pangersa Abah. "Bener, jam berapa?" tanya sepupunya lebih lanjut. "Jam 1:30 lebih pukul 1:37 WIB." Jawab Abi Alfi mantap menyebutkan waktunya saat ia melihat ke arah jam dinding. "Bener," jawab sepupunya kali ini dengan pandangan takjub kepada Abi Alfi. "Kok Adun bisa yakin membenarkan?" tanya Abi Alfi kali ini kepada sepupunya. "Soalnya waktu itu kita lagi pada ngumpul itikaf di majelis dengan amalan masing-masing. Ada yang lagi salat, ada yang baca Quran, ada yang lagi wirid. Terus menjelang 1:30 Ustadz Fulan keluar dari dalam, sambil bilang cepet abisin. Sekarang semuanya baca Shollallahu ala Muhammad Shollallahu ala Muhammad. Karena ini Lailatul Qadar udah mau turun, maka kita semua langsung duduk bikin lingkaran sambil baca sholawat itu. Nah, pas jam 1:30 lebih tiba-tiba semuanya ngerasain ruangan majelis jadi terasa dingin. News. Terus pada ngalamin pengalaman sesuai makomnya masing-masing. Ada yang mendengar suara gleber-gleber, suara kepakan sayap Jibril. Ada yang bahkan melihat sosok Jibril putih bercahaya pakai sorban hitam. Nah, rasa dingin yang terasa tadi itu kata dia adalah saat Jibril membuka sorbannya untuk menaungi majelis. Demikian penjelasan sepupunya. Subhanallah. Abi Alfi merasa terharu mendengar penjelasan sepupunya. Karena sebenarnya ia pun sudah dibangunkan oleh Pangersa Abah. Tapi karena memang bukan makomnya, maka Abi Alfi tidak mampu menerima tekanan yang kuat saat turunnya Lailatul Qadar. Demikian juga Abi Alfi merasa malu yang amat sangat kepada Pangersa Abah. Oleh karena itu Abi Alfi tidak pernah lagi minta dibangunkan pada Ramadan tahun berikutnya. Cukup ia syukuri saja hakikat Lailatul Qadar berupa ismu zat yang sudah ditanamkan oleh Pangersa Abah
di kolbu para muridnya. Alhamdulillah, wallahu a'lam.